Wa idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Quran, kita balik. Walla, dia berpaling. Berarti kita serius. Ya. Kita serius kan? Dibalik kita serius. Itu mari kita pahami kembali ke surah Al-Furqan ayat 73. Yaitu orang yang apabila didengarkan ayat Quran, diingatkan ayat Quran, mereka tidak bersikap tuli ataupun bisu. Jadi penuh perhatian. Nah, untuk kita apabila ya kepadanya dibacakan ayat Quran, kita tidak balik, kita serius. Dan di dalam hati kita wastakbiro, mustakbiro, sombong. Nah, kalau sombong katanya khusyuk. Kalau sombong kan apa itu? Jadi tidak berpaling, serius, kemudian kita khusyuk. Khusyuk itu perhatian betul, ya. Perhatian betul dengan penuh kehati-hatian. Nah, ka'alam yasma'ha, seakan-akan seolah-olah dia dengar seakan-akan ka'alam yasma'ha, seolah-olah dia dengar, ya. Ka'anna fi uzunain, seakan-akan pada kedua telinganya ada sumbatan. Kita tidak. Nah, gitu caranya gitu ya. Jadi kita perhatian, tidak sombong, kita khusyuk dengarkan gitu. Karena kalau kita mau khusyuk ya, seperti bapak-bapak sekalian, ya saudara-saudara, mendengarkan ini khusyuk. Mengapa khusyuk? Bukan mendengarkan saya, bukan mendengarkan Pak Mahlan, bukan. Seolah-olah Tuhan berbicara kepada kita, ya. Saya membaca ini seolah-olah saya sedang mendengar Allah Subhanahu wa taala bicara sama kita. Oleh sebab itu diperintah oleh Al-Qur'an, kalau kamu dengar sesuatu, ya, dengar sesuatu mengenai Al-Qur'an, diperintahkan kita diam. Semoga kita mendapat rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat yang paling mudah. Kalau kita dengar ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita dapat rahmat, ya, paling berharga apabila kita ada semangat mendengar, ada kemampuan mengerti, ada kemampuan memasukkan dalam hati, ada tekad untuk melaksanakan. Itu suatu rahmat yang paling besar, yang akan membela kita. Akan membela kita nanti di akhirat, ya. Nah sekarang, mulai situasinya kembali. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga jannatun na'im yang penuh nikmat. Nah, itu kembali. Jadi ayat 1 sampai 7 tadi itu membentuk kita, membentuk orang muslimin yang memahami Quran. Sudah yang dibicarakan ayat Al-Quran, dia bicara mengenai hikmahnya, sehingga ayat Al-Quran yang berhikmah itu, ayat Quran yang berhikmah itu menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang muslimin, sehingga dengan kata itu dia siap untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan mulai hatinya sensitif. Jadi kalau kita belum sampai ke situ, nggak mungkin
nggak mungkin bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, karena di dalam hati kita itu nggak ada perasaan menjadi orang muhsinin. Orang muhsinin sudah saya jelaskan ya, 3 hal yang di dalam prakteknya, bukan teorinya. Pertama, orang muhsinin itu lebih memperhatikan kepentingan orang, ya, dia care dengan orang. Kedua, dalam hal ibadah, segala ibadah yang dilakukan dia yakin bahwa Allah tuh memperhatikan. Jadi sebetulnya dia melakukan sesuatu yang ikhlas secara tersirat ya. Misalnya pemalan ini ya, saya sini memberikan pemahaman mengenai ayat Al-Quran. Kalau saya yakin bahwa apa yang kulakukan ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi berarti bukan kepentingan lain-lain, gitu kan? Bukan kepentingan yang ingin dikatakan pintar, ingin dikatakan alim, ingin punya wibawa, nggak ada. Karena itulah kita. Nah, yang bisa mengkanter sifat-sifat buruk, ya. Itulah orang muslim, dan diberikan contoh ini sebenarnya Al-Quran ini contoh orang-orang yang menghalangi, setidak-tidaknya menghalangi itu dari segi perhatian. Di satu sisi pengajian diadakan, pada saat yang sama dia panggil artis, dulu artis tuh, penyanyi dulu. Jadi apa yang terjadi saat ini sebenarnya dari dulu sampai sekarang masih tetap seperti yang dulu, ya. Artis, kemudian bikinlah segala untuk anak-anak, dibikin play game, PlayStation, ya, yang dulu sekarang sudah kabur, sudah tidak ada lagi ya PlayStation itu. Tapi berubah ke permainan anak-anak yang langsung di dalam HP. Maka kita harus perhatikan anak cucu kita supaya diberi batasan, ya, supaya diberi batasan atau diarahkan, ya, sering didekati, anak itu sering didekati dan diarahkan, ya. Nah, kita masuk khalidina fiha, ya, kekal di dalamnya, wa'dallahi haq, sebagai janji Allah, wa huwal azizul hakim, dia maha bijaksana. Nah, mari kita tambah kemarin untuk meningkatkan kajian kita malam ini, subuh ini, dalam rangka persiapannya, yaitu apa yang diajarkan oleh Luqman. Dan ayat 13, ya, ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wa huwa ya'izuhu ya bunayya. Sebetulnya kita lihat di sini, wa idz qala Luqmanu li abdihi, berkata kepada anaknya, dia memberi pelajaran. Mengapa ada wa huwa ya'izuhu ya bunayya? Ya'izuhu, memberi pelajaran, artinya memasukkan pelajaran itu ke dalam hati. Bagaimana tekniknya supaya di dalam memberikan pelajaran itu masuk ke hati. Nah, gitu. Itulah ya'izuhu itu, ya, di pelajaran itu. Bisa saja Luqman berkata ini. Jadi kalau ya'izu itu menjelaskan, ya, supaya dipahamkan, diberi contoh, gitu kan, diberi contoh yang mengena ke hati kita, sehingga pelajaran itu betul-betul masuk di dalam hati. Nah, gitu kan. Gitu.
La yusyrik billah. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya menyekutukan Allah itu, mensyirikkan Allah itu adalah kezoliman yang sangat besar. Nah, ini pelajarannya. Jadi untuk menjadi orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, sudah tentu diharapkan kepada kita supaya bertauhid karena setan itu ya, dia akan membelokkan kita. Makanya salah satu ulama besar kita yang apabila dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar, setelahnya ya, dia selalu sering berpidato untuk kepada yang melakukan kegiatan itu untuk sadar bahwa apa-apa yang dilakukan itu karena Allah SWT. Nah gitu ya, ulama kita yang hebat sekali itu selalu, coba perhatikan, setelah melakukan kegiatan yang sebesar itu, dia ingatkan supaya tidak syirik, bahwa segala kejadian, segala kesuksesan dilakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah Subhanahu. Selalu itu menjaga jangan sampai timbul kesyirikan. Bisa iblis, setan itu bisa digesernya sedikit hati kita, perasaan bangga, sehingga lupa bahwa kejadian itu berkat takdir Allah Subhanahu. Itu ya. Saya kira cukup ya. Terpaksa kita harus pelan-pelan gitu ya. Ngulang lagi, tambah, sehingga betul-betul masuk ke hati kita. Masuk ke hati, itulah yaizu itu masuk ke dalam hati kita berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan subuh ini didatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ke hati kita, dimudahkan, dipahamkan, dicerdaskan ingatan kita, dan mudah masuk ke dalam hati. Ada tekad di dalam hati kita untuk melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya sederhana saja, kalau kita lihat misalnya kemungkinan anak-anak kita di sekitar sini bisa terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh buruk, maka kita kumpulkan di masjid ya, bikin acara. Itulah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita melakukan suatu amar ma'ruf nahi munkar sekarang ya, pada usia mereka masih berumur belasan ya, untuk mencegah dia dalam keadaan munkar sekian tahun kemudian. Itulah amar ma'ruf nahi munkar, berjangka panjang, punya visi ke depan ya, jauh jangkauannya, punya pemahaman bahwa musuh-musuh umat Islam itu melakukan banyak hal. Nah itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ada Haris sih. Haris ya? Haris? Oh ini adiknya ya? Iya. Ya Allah, udah berbesar ya. Emang kita masih kecil ya? Iya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah tambah gede. Iya.
Lagi libur katanya. Hah? Iyalah. Gimana anunya? Apa penyakitnya dulu? Oh, udah. Ya, saya kira semakin besar daya tahannya lebih kuat kan gitu. Siapa lupa namanya? Ah, Alhamdulillah dia makin besar makin iya, daya tahan tubuhnya makin kuat, makin sehat ya. iya, alhamdulillah. Yang enggak gejalanya sih udah nggak ada, udah hilang mungkin. Iya, alhamdulillah. Sudah habis, sudah tamat pesantren. Iya SMP. SMP. Sekarang SMA. Sekarang di sini salahnya Hah? di 13. Oh, alhamdulillah ya. Iya. Ayolah, syukurlah. Alhamdulillah. Kita kumpul sama ibu ya. Ada adik perempuan, Haris? Satu. Tiga kan? Tiga beradik ya? Pak, perempuannya dua. Ya,